Pada tahun 1025 Masehi, Rajendra Chola pertama, Raja Chola dari Tamil, India Selatan, melancarkan serangan Angkatan Laut Sriwijaya ke perairan Asia Tenggara dan menaklukkan Kadaram atau Kedah, ibu kota Sriwijaya, serta mendudukinya untuk sementara waktu. Ekspedisi luar negeri Rajendra untuk menyerang Sriwijaya merupakan peristiwa unik dalam sejarah India dan hubungan damainya dengan negara-negara Asia Tenggara. Bagian dari Malaysia dan Indonesia saat ini diserang oleh Rajendra Chola pertama dari dinasti Chola. Invasi Chola memperluas pengaruh asosiasi pedagang Tamil seperti Manigramam, Ayavole dan Ainurufar ke Asia Tenggara. Invasi Chola menyebabkan jatuhnya dinasti Sailendra yang telah berkuasa sejak tahun 702 Masehi di Sriwijaya. Penyerbuan Chola juga bertepatan dengan perjalanan pulang Buddha Pandita Atya dari Sumatera ke India dan Tibet pada tahun 1025 Masehi. Ekspedisi Rajendra Chola pertama disebut-sebut sebagai Raja Chulan dalam kronik Melayu abad pertengahan sejarah Malaya, dan pangeran-pangeran Melayu yang namanya berakhiran Cholan atau Chulan, seperti Raja Chulan dari Perak. Serangan Chola terhadap Sriwijaya merupakan serangan kilat yang membuat Sriwijaya tidak siap. Untuk pergi dari India ke Kepulauan Indonesia, kapal-kapal India berlayar ke timur melalui Teluk Benggala dan singgah di Pelabuhan Lamuri di Aceh atau Kedah di Semenanjung Malaya sebelum memasuki Selat Malaka. Namun armada Chola langsung menuju pantai barat Sumatera. Pelabuhan Barus di pantai barat Sumatera Utara pada waktu itu berada di bawah kendali organisasi Tamil dan berfungsi sebagai pelabuhan pemasok setelah melintasi Samudra Hindia. Armada Chola kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri pantai barat Sumatera ke arah selatan dan menuju Selat Sunda. Angkatan Laut Sriwijaya yang menjaga Kedah dan sekitarnya di mulut barat Laut Selat Malaka sama sekali tidak menyadari bahwa invasi Chola berasal dari Selat Sunda di selatan. Kota Sriwijaya pertama yang diserbu adalah Palembang, bekas ibu kota kerajaan Sriwijaya. Serangan mendadak itu mendorong Cholas untuk dengan mudah menghancurkan kota dan menjarah istana dan biara Kadatuan. Setelah penjarahan istana kerajaan Palembang, Cholas melancarkan serangan berturut-turut di pelabuhan lain Sriwijaya termasuk Jambi, Melayu, Temasik, Singapura, Panai, Bengkalis dan akhirnya Kadaram, Kedah. Invasi Chola tidak meninggalkan kontrol administratif atas kota-kota yang dikalahkan saat tentara bergerak cepat dan menjarah kota-kota Sriwijaya. Armada Chola tampaknya memanfaatkan angin musim Asia Tenggara untuk bergerak cepat dari pelabuhan ke pelabuhan. Taktik ofensif yang cepat dan tak terduga mungkin menjadi rahasia kesuksesan Chola, karena mereka tidak mengizinkan Mandala Sriwijaya untuk mempersiapkan pertahanan, reorganisasi, dukungan, atau pembalasan. Perang berakhir dengan kemenangan bagi Chola dan kerugian besar bagi Sriwijaya, yang mengakhiri monopoli maritim Sriwijaya di Nusantara. Prasasti Tanjafur menyatakan bahwa Rajendra menangkap Raja Sangramawijaya Tunggawarman dari Sriwijaya yang berada di Kadaram dan mengambil banyak harta termasuk Vidyadhara Torana, gerbang perang, Sriwijaya yang dihiasi dengan keagungan. Dengan Maharaja Sangramawijaya Tunggawarman dipenjarakan dan sebagian besar kotanya dihancurkan, Mandala Sriwijaya tanpa pemimpin memasuki masa kekacauan dan kehancuran. Invasi tersebut menandai berakhirnya dinasti Sailendra. Menurut Sulalatus Salatin, yang ditulis pada akhir abad ke-15, Rajendra Chola pertama setelah serangan Angkatan Laut yang sukses pada tahun 1025 Masehi menikahi Onangkiu, putri Wijaya Tunggavarman. Invasi ini memaksa Sriwijaya untuk berdamai dengan kerajaan Kahuripan di Jawa. Kesepakatan damai itu ditengahi oleh putri Wijaya Tunggavarman. Seorang putri dari Sriwijaya yang diasingkan di Palembang berhasil melarikan diri dan tiba di Istana Raja Airlangga di Wetanmas Kahuripan di Jawa Timur. Ia juga menjadi permaisuri Raja Airlangga bernama Dharma Prasado Tungadewi. Pada tahun 1035 Masehi, Airlangga membangun vihara bernama Sriwijaya Srama yang didedikasikan untuk permaisurinya. Meskipun hancur, Mandala Sriwijaya selamat karena invasi Chola pada akhirnya gagal untuk menempatkan kontrol langsung atas Sriwijaya, karena invasi itu berumur pendek dan hanya ditujukan untuk penjarahan. Namun, invasi ini secara signifikan melemahkan satu-satunya hegemoni maritim Sriwijaya di Nusantara dan memungkinkan pembentukan kekuatan regional lainnya di Jawa. Kahuripan dan penerusnya Kediri, awalnya mencontoh pertanian menjadi perdagangan pesisir dan jarak jauh. Sri Deva dinobatkan sebagai raja baru dan kegiatan bisnis dilanjutkan.
Dia melanjutkan untuk mengirim utusan ke Cina pada tahun 1028 Masehi. Meskipun invasi tidak diikuti oleh pendudukan langsung oleh Chola dan wilayah tersebut secara geografis tetap tidak berubah, ada konsekuensi serius untuk perdagangan. Pedagang Tamil merambah wilayah Sriwijaya yang secara tradisional dikendalikan oleh pedagang Melayu, dan pengaruh organisasi perdagangan Tamil meningkat di Semenanjung Malaya dan pantai utara Sumatera. Dengan meningkatnya jumlah serikat Tamil di wilayah tersebut, hubungan antara Sriwijaya dan Cholas meningkat. Para bangsawan Chola diterima di kerajaan Sriwijaya dan pada tahun 1067 Masehi, seorang pangeran Chola bernama Divakara atau Devakala dikirim sebagai duta besar Sriwijaya untuk Kekaisaran Tiongkok. Sang pangeran adalah cucu Rajendra Chola yang kemudian dinobatkan pada tahun 1070 Masehi sebagai Kulotunga Cholai. Kemudian, selama pemberontakan Kedah, Sriwijaya meminta bantuan dari Cholas. Pada tahun 1068 Masehi, Virarajendra Chola melancarkan serangan angkatan laut untuk membantu Sriwijaya merebut kembali Kedah. Virarajendra mengembalikan Kedah atas permintaan Maharaja Sriwijaya, yang saat itu telah kembali ke markasnya di Palembang. Kedah menerima kedaulatan Sriwijaya. Saat itu, Sriwijaya dianggap sebagai bagian dari dinasti Chola. Kronik Cina menyebutkan bahwa pada tahun 1079 Masehi, Kulotunga Chola pertama atau Ti Hua Kalo, Raja dinasti Chola, juga dikenal sebagai Raja Sanfosi, kemudian mengirim utusan untuk membantu memperbaiki kuil dekat Kanton. Selanjutnya dalam cerpen Tiongkok berjudul Sung Huiyao, dikatakan bahwa kerajaan Sanfosi pada tahun 1082 Masehi masih mengirimkan utusan pada masa Tiongkok pada masa pemerintahan Kaisar Yuanfong. Duta besar menyampaikan surat dari Raja Qinpi di bawah Sanfosi yang merupakan surat dari putri raja yang bertanggung jawab atas urusan negara di Sanfosi, dan juga menyerahkan 227 buah perhiasan set pakaian. Kemudian juga mengirim utusan berikutnya di 1088 Masehi. Pengaruh invasi Rajendra Chola pertama terhadap hegemoni Sriwijaya atas raja-raja bawahannya melemah. Beberapa daerah taklukan terpecah, hingga Darmasraya dan Pagaruyung muncul sebagai kekuatan baru, kemudian menguasai kembali pemukiman Sriwijaya dari Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga Jawa Barat, berkembang di Semenanjung Malaya dan pantai utara Sumatera. Pada tahun 1079 dan 1088 Masehi, catatan Tiongkok menunjukkan bahwa Sriwijaya mengirim duta besar ke Tiongkok. Khususnya pada tahun 1079 Masehi, masing-masing duta besar ini berkunjung ke Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa ibu kota Sriwijaya selalu berpindah dari kota ke kota selama periode ini. Ekspedisi Chola mengubah jalur perdagangan dan melemahkan Palembang, yang memungkinkan Jambi, Darmasraya, mengambil alih Sriwijaya pada abad ke-11. Berdasarkan sumber Cina dalam buku Chu Fanchi yang ditulis pada tahun 1178 Masehi, Chou Jukua menjelaskan bahwa di Kepulauan Asia Tenggara terdapat dua kerajaan yang sangat kuat dan kaya, yaitu Sanfosi dan Chopo atau Jawa. Orang-orang Sanfosi menyembah Buddha dan memiliki 15 fasal atau daerah bawahan termasuk Silan Champa, Vietnam Selatan Tan Maling Tambralingga, Ligor, Thailand Selatan Kia Lohai Grahi, sekarang Chaya, Thailand Selatan Lingya Sikia, Langka, artinya sekarang hari Sri Lanka Kilantan Kelantan Pongfong Pahang Tong Yanong, Terengganu, Foloan, Muar, sekarang Brunei Darussalam, Jiloting Cerating, Pantai Timur Semenanjung Melayu, Sien Mai, Muara Kapuas, sekarang Pontianak Pat Petik terbalik Sungai Paka. Panai, sekarang Bengkalis, Riau, Lanwuli, Lamuri di Aceh Palinfong, Palembang, Kimpi, Jambi, dan Sintu, Sunda. Chou Jukua juga menjelaskan di Chopo, Jawa, bahwa ia menemukan orang-orangnya telah mengadopsi agama Buddha dan Hindu. Orang Jawa sangat berani dan emosional. Waktu luangnya adalah untuk mengadu hewan. Mata uangnya terbuat dari campuran tembaga dan perak. Kitab Chu Fanchi menyebutkan bahwa Jawa adalah penguasa dengan 14 wilayah di bawahnya, diantaranya, Pai Hua Yuan Pacitan, Matung, Medang Tapen Tumapel, Malang, Haining, Dieng, Jungyalu, Hujung Galuh, sekarang Surabaya Tungki, Jenggi, sekarang Leihitu, Ambon, Maluku, Takang, mungkin Sumbawa, Huang Macu, ya, mungkin Makassar, Sulawesi, Mali, Bali Kulon Gurun, kemungkinan Gorong atau Sorong di Papua Barat Tanjung Wulo Tanjung Pura, sekarang Banjar di Kalimantan Tiwu Timor.
Pingyai, Banggai di Sulawesi, dan Maiwunu, Loloda, Halmahera Barat, Maluku Utara.